Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Ya, baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama secara virtual dalam acara workshop sistem penjaminan mutu dan penyusunan manual mutu MBKM. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Pasuruan, Bapak Dr. Asrul Anan MDI, nanti Bapak Ibu Kepala Lembaga Biro UPT Universitas Yudharta, yang kami hormati Bapak Ibu KJM dan UGM, Bapak narasumber Dr. Dr. Andes Muhammad Rosyawan MT, dan Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul bersama dalam acara workshop ini dalam keadaan sehat walafiat. Kesekian kalinya kita bertemu dengan Bapak Dr. Rosyawan. Tentunya sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, bahwasanya beberapa minggu lalu beliau sudah banyak memberikan masukan, saran terkait dengan persiapan kita untuk menghadapi akreditasi ISO SMOP 21001-2018. Untuk kali ini beliau akan memberikan materi terkait dengan workshop sistem penjaminan mutu dan penyusunan manual mutu MBKM. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang dilanjutkan oleh sambutan Wakil Rektor 1, kemudian sambutan dari Bapak PM, diakhiri dengan doa. Acara inti yaitu pemaparan materi dari narasumber, kemudian akhir yaitu kita baca suatu. Semoga acara ini bisa memberikan banyak pengetahuan dan bermanfaat bagi kita peserta khususnya dan bagi Universitas Yudharta Pasuruan umumnya. Semoga bisa berjalan lancar. Terima kasih. Selanjutnya yaitu acara sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Asrul Anan SPDI MPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan beliau tidak bisa hadir pada siang hari ini. Ada acara yang cukup jauh di Sulawesi, sudah terbang dari pagi. Mengamanatkan saya untuk bergabung di acara hari ini. Di Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Pak Prodi, wabil khusus kepada Kepala LP3 Bu Dr. Weni Mamlianti, pada seluruh kepala di lingkungan di Universitas Pasuruan, UCM dan GCM yang berbahagia. Wabil khusus kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Rosyawan yang sampai hari ini beliau masih setia menemani kita hadir di Universitas Pasuruan. Selamat datang yang kesekian kalinya Pak Rosyawan. Semoga diberikan kesehatan, selalu kesehatan sehingga masih bisa membimbing kami di Universitas Pasuruan. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya berikan. Ada beberapa hal yang memang yang perlu saya sampaikan. Workshop untuk penguatan kelembagaan
dari LPM ini memang sesuatu yang harus kita lakukan, apalagi kita kemarin sudah mendapatkan program HIPA ISS dan juga PKKM. ISS-nya 1, terus PKKM-nya 2 prodi, yaitu administrasi bisnis dan ilmu teknologi pangan, yang pada hari-hari ini mereka juga mengimplementasikan beberapa kegiatan-kegiatan yang ini cukup menyita banyak waktu dan tenaga. Jadi para peserta yang hari ini bisa hadir, saya cukup mengapresiasi. Saya memberikan apresiasi yang sedikit-tingginya di kelelahan waktu dan sisa tenaga masih mengikuti acara pada siang hari ini. Perlu saya sampaikan ke Pak Rosi, tadi pagi juga sudah ada 2 acara workshop, ini dilanjutkan pada siang hari ini, ada acara workshop lagi tentang penguatan LPM. Dulu ketika saya bercanda dengan Pak Denny ngomong seperti ini, alhamdulillah kalau MPKM itu nanti itu LP3, BAA, fakultas, prodi ya. Tetapi ternyata ketika ada undangan dari Dikti tentang penguatan kelembagaan LPM pada 2 bulan yang lalu yang dipusatkan di Universitas Muhammadiyah Malang, ternyata bahwa LPM ini kebagian peran yang sangat vital dan di akhir kegiatan MBKM. Artinya bahwa semua kegiatan MBKM yang ada di kampus ya, khususnya di Universitas Tirta itu harus terekam jelas dan dievaluasi dan dilaporkan oleh LPM. Maka dengan demikian kami pun sudah menginstruksikan ke Bapak Kepala LPM, Pak Dr. Denny Utomo, untuk segera berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain, dan alhamdulillah kita kemarin sudah mengadakan beberapa kegiatan terkait ISO sehingga para UGM-GCM-nya sudah terlatih, sudah mendapatkan beberapa bekal ilmu dan keterampilan dari ISO, khususnya dari Bapak narasumber siang hari ini, Bapak Dr. Muhammad Rosyawan. Semoga ini bisa berkelanjutan. Nah, ini penting sekali, perlu dicermati dari Bapak Dekan ya, dan juga Bapak Dekan, Bu Dekan, Pak Prodi serta UGM-GCM, bahwa implementasi MPKM ini nanti harus dilaporkan dan juga harus dievaluasi di Monef oleh LPM, dan LPM akan melaporkan Dikti. Maka sudah kita lakukan beberapa hal terkait teknis untuk pelaporan, diantaranya bahwa laman LPM Universitas Tirta sudah ngeling ke Badan Dikti. Maka dengan demikian ini akan mempermudah nanti pelaporan-pelaporan dan hasil Monef dari LPM yang sudah dilakukan mengenai kegiatan-kegiatan MBKM yang sudah diimplementasikan di Universitas Tirta Pasuruan. Maka sangat naif sekali ketika nanti kegiatan yang sudah kita susun, baik kurikulum, RPS, modul, sama rubrik, worksheet dan lain sebagainya, dan implementasi kegiatan MBKM itu sudah kita laksanakan secara baik, tetapi ketika di pelaporan ya, di Monef itu ternyata juga tidak kita lakukan seumpamanya, itu nanti kita dianggap tidak mengimplementasikan MBKM. Maka pada posisi ini sangat sentral sekali peran LPM nanti dalam rangka monitoring, evaluasi, dan juga bagaimana menjamin terlaksananya kegiatan dari kegiatan MPKM di Universitas Tirta Pasuruan, khususnya di seluruh program studi yang ada di Universitas Tirta Pasuruan. Maka saya menaruh harapan yang tinggi kepada Bapak Dr. Denny Utomo selaku Kepala LPM, nanti bagaimana LPM bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kontinuitas kinerja MBKM baik dari prodi sampai luarannya ya, baik nanti dilaporkan di BAA sama di LPM itu bisa berjalan dengan baik. Nah, inilah yang sebenarnya bahwa ketika Kemendikbud memberikan beberapa program-program yang ada, ternyata luarannya harus dilaporkan melalui LPM. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Selamat Pak untuk acara workshop pada siang hari ini tentang penguatan lembaga penjaminan mutu Universitas Tirta. Perlu saya sampaikan juga, mungkin ini Bu Ama juga kalau tidak salah hari ini juga ada workshop
penguatan yang diinisiasi oleh Lembaga Tinggi Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Jadi ini membagi waktu juga kayaknya. Tapi itu semuanya baik untuk bagaimana nanti menguatkan kelembagaan LPM di Universitas Wijaya Pasuruan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Rosyawan yang sudah hadir di sini. Moga-moga nggak kapok-kapok, Pak. Kita siap nanti, Pak, kalau diajak ke Starbucks lagi, Pak. Siap. Jangan hari ini, Pak. Terima kasih, gitu aja. Oke, selamat monggo Pak Rosyawan. Terima kasih dari saya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua LPM Universitas Sidarta kepada Bapak Dr. Denny SPII MP. Kami persilahkan. Monggo Pak Denny. Terlalu kecil. Atau di mute. Pak Denny masih di mute. Ya, Nah, skip aja Bu Amah, sudah sambutan dari Warek 1. Langsung ke doa saja. Nggak enak saya menjadi segoro nanti. Nggih. Monggo silakan Pak Denny yang itu ya memimpin doa ya. Oh, jadi ini Bu Amah, saya bagian doa. Nggih. Ya. Monggo pun langsung. Oke, Pak Rosi, nyuwun izin Pak Rosi. monggo. Jadi tadi sudah berbagi tugas dengan Pak Asrul. Memang kalau sudah ada sambutan dari Warek, ya sudah cukup satu saja, biar nggak terlalu banyak dan biar waktunya untuk yang lainnya lebih luang. Nanti kalau sambutannya banyak, nanti kayak pembukaan 17 Agustus nanti Pak. Pembukaan 17. Oke. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan apa yang dihasilkan dari kegiatan ini semoga memberikan kebaikan dan barokah bagi kita, Rosi, dan semuanya, khususnya bagi nusa dan bangsa. Dan semoga tetap kita diberikan kesehatan, keselamatan terkait kegiatan ini, dan semoga teman-teman di sini juga posisinya sehat semua, diberikan umur panjang. Nanti bisa ketemu lagi. Dan tidak lupa tetap kita menjaga kesehatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Man Allah filana tulana warhamama kama rabbayani shighara. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi aulidina wa dhurriyyatina. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa la fis samai wa wasami wa alim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa la fis samai wa wasami wa alim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa la fis samai wa wasami. Allahumma qaddi hajatana wa atina ma ataita ibadika salihin. Allahumma yassir alayya al-yusra wa yassir wa ala kasri ibadika wa ahlina bi fadlika amman siwaka ya fattahu ya razzaq ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana abwaab as-samawati wal ardi warzuqna rizqan halalan tayyiban wa tayyiban. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i taqulla lil awwalina wa akhirina wa ayyatina wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amin lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi anzilni munzala wa mubaraka wa anta khairun. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna salih, Allahumma ja'alna saburan, ja'alna fi ahli wa ahli khair, wa ja'alna fi ahli wa ja'alna fi ahli ghina, wa ja'alna fi ahli sadaqah, wa ja'alna fi la ilaha illa Muhammad rasulullah, wa ja'alna fi ahli jannah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yaitu kita masuk pada acara inti, yaitu acara pemaparan materi oleh narasumber. Materi mengenai sistem penjaminan mutu dan penjaminan mutu oleh Dr. Pusrandes MT selaku tenaga ahli standarisasi manajemen mutu perguruan tinggi Universitas Surabaya. Kepada Bapak Rosiawan, waktu dan kesempatan. Terima kasih Bu Ama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, di sini aja. Nggak apa-apa. Oh ya. Yang lainnya sih. Pak Denny. Ya, saya lanjut. Yang saya hormati Pak Asrul yang setia ya, terus mengawal berbagai kegiatan, terutama terkait dengan penjaminan mutu mulai ISO dan hari ini, sehingga saya bisa bertemu dengan beliau, melihat wajah beliau yang sehat itu turut senang ya. Amin. Kemudian Pak Denny Utomo dan Bapak Ibu yang lain ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu, merupakan kebanggaan bagi saya yang telah diundang sebagai narasumber untuk kegiatan ini. Nah, kemudian terus terang, jadi saya dapat email dokumennya itu sekitar pukul 4 pagi ya, Bapak Ibu yang ingin saya review. Nah, saya jam 7-nya itu ngajar sampai dengan jam 12 full. Jadi belum sempat secara penuh, tapi saya sudah baca. Jadi intinya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Asrul ya, yaitu bagaimana penjaminan mutu dilakukan terkait dengan hibah PPKM ini untuk NPKM ini. Dan tadi sudah disebutin ada 2 prodi dan berapa tadi yang bukan prodi ya. Nah, kemudian dokumen ini kalau boleh saya share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, monggo Pak. Ya, sebentar saya cari yang pinternya dulu. Jadi yang saya ada 2 dokumen, kalau nggak salah satunya sebagai pelengkap. Ini dokumennya ya Bapak Ibu ya, panduan membangun desa ini terkait dengan KKN tematik, kemudian ada panduan magang kerja ke industri kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki panduan, jadi panduan dalam penyelenggaraan untuk 2 kegiatan ini. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai penjaminan mutu ketika mengauditnya, ini sebagai dokumen ya, sebagai kriteria audit panduan ini. Panduan membangun desa dan panduan magang kerja. Jadi saya berharap nanti tim auditornya sudah mendapatkan ini dan mempelajari, saya sudah baca sih. Jadi ada latar belakang, manfaat, kemudian status bobot SKS-nya ini ada beberapa bentuk, ada yang free form ya, bebas, yang penting 20 SKS kalau nggak salah ya di luar prodinya. Atau ada yang 60 SKS 2 semester, maksimal kan 2 semester. Jadi ini menurut saya ini menjadi pegangan dari Bapak Ibu auditor. Jadi apa yang ingin dicapai, misalkan terkait dengan capaian pembelajaran untuk magang atau praktek kerja, ini berupa kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan sikap di sini. Ya, di sini ada kemudian bentuk ini yang terkait dengan mata kuliah. Jadi ada rekognisi kalau nggak salah yang terstruktur ini. Jadi nanti ini menjadi panduan. Terus ada mekanisme. Nah, mekanisme ini saya cukup bagus ketika saya membaca panduan yang ini, lebih lengkap. Maaf, ini saya coba cari yang ini ya, yang membangun desa ini. Jadi ketika saya membaca mekanisme, panduan di dalam KKN tematik itu lebih lengkap Bapak Ibu. Jadi mulai dari
Bentar, ada gambarnya kalau nggak salah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi mulai dari sosialisasi program, kemudian sampai mengidentifikasi mitra desa. Nah ini yang tidak saya dapatkan di magang industri. Mestinya juga sama ya, mulai dari sosialisasi program ke mahasiswa, kemudian kita menjalin kerjasama dengan mitra perusahaan atau industri, baru nanti kita membuat semacam PKS, jadi program kerjasamanya ya, lebih teknis dari MOU-nya. Nah ini mestinya di sini ada diskusi dengan mitranya itu terkait dengan PKS atau proposal ya. Kemudian mestinya ini mungkin dijadikan satu ya, mahasiswa juga setelah setuju di dalam PKS tadi, biasanya mahasiswa mengirimkan proposal dulu apa yang harus dikerjakan di dalam magang industri tersebut. Kemudian baru ke persiapan program, kemudian ini pendaftaran. Nah ini mahasiswa sudah mulai daftar, diseleksi. Mungkin ini proposal terkait dengan PKS tadi ya, kalau lihat dari alurnya ini. Kemudian ini pendaftaran program ke mahasiswa dengan berbagai mitra yang sudah memiliki PKS. Kalau nggak salah di MBKM itu sudah ada format untuk PKS-nya, seleksi peserta. Nah ini silakan ditentukan. Kemudian pembekalan program, jadi ini dari Prodi mestinya ya, pembekalan program. Diundang juga dengan mahasiswa yang mau magang setelah lolos seleksi, baru pelaksanaan programnya, terus supervisi. Nah, dan kemudian pelaporan dan evaluasi dan asesmen dari program learning outcome-nya. Nah, menurut saya ini lebih cocok juga dilakukan di program yang ini magang industri ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini kan sederhana gitu loh Bapak Ibu. Nah kalau saran saya supaya nanti laporannya lebih tertib dan sistematis ya. Kalau ini kan langsung mahasiswa agak kecil ini ya. Saya besarkan sedikit aja. Nah mendaftar PMMB. Nah baru seleksi administrasi magang kerja. Seolah-olah tahapan yang tadi kita cari mitra, kemudian penandatanganan SPK itu tidak tampak di sini. Jadi ini seolah-olah sudah jadi. Nah, alangkah baiknya kalau memang ini sudah jadi nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengawali mulai mencari mitra, kemudian membuat PKS, kemudian itu saya sarankan untuk penjaminan mutunya menggunakan mekanisme seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sarankan yang pertama seperti ini. Nanti silakan Bapak Ibu diskusikan ya, tapi ini lebih lengkap. Jadi tinggal disesuaikan dengan program magang industri. Kalau ini kan ke KKN ya. Nah, karena saya melihatnya waktu saya cek di checklistnya ya, kalau nggak salah di checklist di sini ya kalau nggak salah. Nah ini checklistnya, ini juga mengikuti yang tadi, yang mekanisme dari KKN tematik tadi, mulai pengumuman kegiatan, pendaftaran, seleksi. Nah ini kan hampir mirip, mungkin di awalnya juga ada yang dilakukan ya. Jadi maksud saya untuk penjaminan mutunya itu harus lengkap Bapak Ibu, mulai dari awal sampai akhir program ya, seperti itu. Kira-kira ini bisa disepakati atau ini menjadi masukan aja ya, nanti saya lanjutkan lagi dengan isinya. Itu. Jadi saya menyarankan mekanisme ini yang nanti dilakukan oleh Bapak Ibu. Mungkin oke. Motor sama asing kata membuka komunikasi bahwa aku bisa masuk, kan enak misalkan untuk bujuk orang telepon. Oke, jadi mungkin karena sudah keburu waktu, mungkin ada beberapa yang
tidak dilakukan nggak apa-apa. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan aja mana yang sudah dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, itu saya setelah mencermati panduan, saya menemukan ini yang sudah dibuat. Mulai dari format rubrik penilaian, formulir verifikasi pelaksanaan, pedoman MBKM. Nah, ini pedoman ini dijadikan sama dengan panduan tadi. Kemudian SOP. Nah, SOP-nya minim terkait dengan pembelajaran MBKM. Tapi nggak apa-apa karena keterbatasan waktu, mungkin nanti bisa dilengkapi lagi. Jadi SOP terkait dengan masing-masing kegiatan yang tadi di mekanismenya itu seharusnya juga tampak supaya nanti penjaminan mutunya itu lebih enak, konsisten gitu loh. Kalau SOP di mekanisme misalkan mulai dari sosialisasi itu apa yang harus dilakukan, nah, tinggal dicentangi aja, di tik-tik itu akan lebih bagus lagi. Tapi ini masih SOP, hanya satu SOP pembelajaran ya, yang terkait dengan pelaksanaan mungkin magang industri atau KKN tematik. Nah, namun demikian kalau saya klik ya SOP-nya, nah ini mestinya kalau mengikuti ISO ya Bapak Ibu ya. Nah, saya terbiasa dengan menggunakan format ISO ini usulan Bapak Ibu. Jadi biasanya SOP itu ada tujuan. Nah, tujuan itu apa? Misalkan terkait dengan evaluasi pembelajaran MBKM. Nah, itu ruang lingkupnya itu bisa untuk KKN tematik dan magang industri ya. Seperti itu. Jadi bisa ditulis seperti itu, definisinya tinggal di sini teknis ditambahkan. Dokumen terkaitnya tadi ada panduan ya, ditulis panduan dari apa? Panduan untuk KKN tematik sama panduan untuk magang industri. Ini sebagai dokumen terkait sama pedoman MBKM yang dari UYP. Nah, bisa dituliskan di sini Bapak Ibu. Jadi artinya bahwa kegiatan kita itu ada dasarnya, yaitu dari panduan KKN tematik tadi sama panduan apa? Magang industri sama pedoman. Nah, pedoman MBKM dari UYP. Nah, ini menjadi dasar ketika kita menuliskan sebuah prosedur. Nah, penanggung jawabnya ini silakan. Kalau saya lihat di sini, ya kalau saya lihat di sini ini kebanyakan dosennya. Padahal SOP itu harus ada interaksi antar unit kerja. Jadi tidak melulu hanya dosen ya. Jadi ini saya coba ubah di sini nih. Misalkan siapa yang memberi akses ke sister ini? Jadi pihak siapa ini? Kan harus jelas memberi akses di sister untuk mengunggah worksheet ya, worksheet 14 kali pertemuan. Ini siapa kalau boleh saya bertanya Bapak Ibu? Penanggung jawabnya siapa? Gimana Pak Ras? Jadi yang memberi akses ya, kalau saya ngikuti prosedur tadi itu mestinya bukan dosen diberi akses, tapi penanggung jawabnya yang memberi akses itu siapa? Operatornya. Operator siapa Bu? Ini dari Dikti atau dari? Oh bukan, ini di lembaga UYP, di UYP. Nah, itu siapa Bu? Stafnya? Yang memberi akses di BAA. Ini ya? Nah, memberi akses. Nah, berarti dokumen bukti pendukungnya apa? Jadi ini nanti memudahkan bagi penjaminan mutu melihat buktinya. Tadi yang saya ikuti dari Pak Asrul itu kan semua bukti harus dilaporkan ke LPM. Nah, ini yang bertanggung jawab. Nah, maksud saya ini harus jelas. Jadi memberi akses, mengunggah, ini buktinya apa? Berarti unggahan gitu ya. Unggahan, apa ini Bu?
yang diunggah itu apa Bu? Mata kuliah atau apa Bu? Yang diunggah itu worksheet tugas itu Pak, worksheet tugas sama logbook. Jadi di sister itu sudah disediakan, di sister sudah disediakan tool atau tempat untuk dosen mengunggah worksheet yang nanti akan diisi oleh mahasiswa dan logbook kegiatan. Ya baik, ini saya tulis ya supaya nanti gampang ditelusuri gitu Bu. Tapi ini terus dosen mengarahkan mahasiswa untuk memilih mengerjakan worksheet sesuai dengan kondisi pekerjaan yang sedang dikerjakan di lapang. 14 worksheet yang diisi tidak harus diisi berurutan. Nah ini apa gitu loh Bu, maksudnya apa? Supaya penjaminan mutunya itu nggak bingung cara mendapatkan buktinya. Jadi ini saya cerita sesuai yang alur itu nggih Pak Ros nggih. Jadi memang kami belum, ini kan masih draft juga. Draft ini SOP ini adalah sebenarnya panduan dosen untuk mengakses di sister. Ya ini ya Bu ya. Gitu. Iya, itu akses di sister. Jadi nanti di awal semester itu karena ada mahasiswa yang MBKM dan yang reguler. Nah, ini kita menyediakan untuk yang MBKM. Jadi untuk mempermudah nanti rekognisi atau konversi di mata kuliah. Jadi dosen mengampu mata kuliah di awal semester harus sudah siap dengan worksheet penugasan kepada mahasiswa yang MBKM sesuai dengan jumlah tatap muka yaitu 14 pertemuan ditambah nanti ada UTS dan UAS. Jadi di situ dosen itu mengunggah worksheet yang sesuai dengan RPS yang sudah disusun, kemudian logbooknya juga. Jadi nanti mahasiswa yang ini. Nah nanti pembelajarannya dosen itu melihatnya dari isian worksheet mahasiswa. Ini seperti nanti pembelajarannya asinkron dan asinkron gitu Pak Rosi. Gitu maksudnya. Saya tulis isian dari worksheet ya, memeriksa memantau capaian pembelajaran dari isian worksheet ini ya Bu ya. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa Bu, tidak salah tapi demi memudahkan gitu. Iya, saya paham Pak. Jadi memang masih butuh banyak hal. Iya. Terus dosen melakukan presensi 14 kali pertemuan 1 TS. Ini juga di sister ya Bu ya? Iya, itu di sister karena di sister juga sudah disediakan. Isian daftar hadir dosen ya Bu ya? Iya. Nah, di sister. Supaya konsisten bahwa dosennya juga pertemuannya Terus dosen dan dosen lapang menyelenggarakan ujian UTS, UAS bagi mahasiswa dengan berkoordinasi dengan dosen pembimbing lapang. Ujian bisa berupa presentasi dengan PPT, poster, dan ujian lesan yang dilakukan tatap muka lewat daring atau langsung jika kondisi memungkinkan. Nah ini buktinya apa Bu? Berita acara ujian, Pak Ros, berita acara ujian. Berita acara ujian, kemudian ya mungkin karena daring jadi ada laporan ujiannya screenshot atau bagaimana itu yang biasa kita lakukan. Jadi ada link-link bukti bahwa sudah melakukannya itu loh. Oke, Bu. Nah, screenshot ya. Screenshotnya, terus apa lagi Bu? Jadi saran saya Bu, ini nanti dilengkapi Bu. Jadi yang Ibu tadi buat itu sudah oke, tapi supaya bisa. Iya, paham. Nah, saran saya menggunakan format seperti di ISO Bu, seperti ini. Nah, ini lebih memudahkan. Seperti itu Bu. Itu saran saya ya. Kemudian yang kedua itu tadi terkait dengan SOP. Nah, saran saya SOP-nya itu mulai dari awal yang tadi Bu, mekanisme kalau ada. Iya Pak Ros. Iya. Jadi nanti mungkin yang lebih lengkap seperti saran Pak Ros itu nanti dari persiapan itu sudah ada sendiri. Sampai ujian juga harus ada SOP-nya sendiri. Iya. Kontrolnya juga
baik gitu ya Bu ya. Kelemahannya Iya. nanti bisa dideteksi yang mana yang lemah, apakah di awalnya, di prosesnya atau di Oke, Nah, baik. Terima kasih. Jadi setiap langkah itu harus ada SOP ya Pak Ros ya. ini Bu, Dan, jadi setiap mekanisme ini kan untuk membangun desa. Ini kalau bisa ada SOP-nya Bu. Ini nanti memudahkan kita dan menjamin konsistensi dari pelaksanaannya Bu. Kalau ada SOP-nya itu. Nah ini enak gitu. Jadi jaminan mutu itu kan konsistensi dalam pelaksanaan prosesnya. Nah pelaksanaan prosesnya itu dikatakan konsisten kalau kita mengikuti apa yang sudah tertulis gitu loh. Kontrolnya lebih gampang. Nah alangkah baiknya ini alurnya ini dibuatkan SOP per tahap gitu Bu Weni. Iya. Itu konsisten saya yang Itu untuk perangkat auditnya nggih. Jadi ya. Jadi nanti acuannya dari SOP dan luarannya itu apa nggih. betul Bu. Nggih. Nah terus dari sini nih kan ini formulir seperti checklist ya. Iya. Nah, ya nggak masalah, tapi ini mestinya telah diverifikasi ini formulir standar atau bagaimana ya Bu ya? Yudarta sendiri atau ini formulir dari MBKM? Enggak, ini kita itu masih apa ya? Item kita masih menemukan item-itemnya gitu, Pak Ros. Jadi untuk format dan sebagainya memang nanti setelah ini ada pembahasan dengan LPM, BAA dan lembaga terkait lah. Karena kan di situ nanti mekanismenya juga melibatkan yang lain juga. Baik. Jadi kita itu masih menentukan tool yang nanti apa aja gitu. Tapi itulah sebenarnya Oke, Bu. Nah, berarti ini nanti Bu, ini kan pelaksanaan kegiatan MBKM. Ini kalau saya lihat di sini yang mengisinya, nah ini saya mau bertanya, yang mengisinya ini siapa? Gugus penjaminan mutu, unit penjaminan mutu atau siapa Bu yang mengisi ini? Nah ini kan kalau untuk audit pembelajaran di UJM ya Pak Ros ya, atau gimana Pak Denny? UJM atau GJM Pak Denny? Dua-duanya Bu. Dua-duanya ya? Dua-duanya, jadi dua-duanya Pak Ros? Iya. Nah berarti dua-duanya dilakukan verifikasi oleh dua orang tersebut ya Bu? Iya. Nah, berarti ini lebih baik tabelnya di split UGM sama UGM misalkan gitu Bu, sama-sama verifikasi silang ya Bu ya, mungkin ada yang peluputan, ini yang nanti mengingatkan gitu. Cuma begini Pak Ros, mohon maaf, tim kan nanti di tingkat fakultas itu ada tim MBKM yang dia itu nanti punya fungsi atau tugas yang mengelola MBKM di tiap fakultas. Nah itu apa? Bagaimana? UJM atau GJM ya? Nah berarti gini Bu, ini diisi dulu oleh timnya. Nanti yang memverifikasi UJM dan GJM yang memverifikasi. Ya, siap. Supaya lebih kelihatan ini benar nggak, ini sudah sesuai nggak. Jadi pertanggungjawaban penjaminan mutunya itu kelihatan dari laporan yang dari disediakan oleh ini tim MBKM di fakultas. Oh iya. Jadi ini bisa dibagi dua kolom, satunya dari pihak pengelola, satunya UJM dan GJM. Nanti tinggal kan dia kan nyentang semua. Nah verifikatornya itu adalah UJM GJM. Udah enggak. Nah nanti ini dokumennya apa? Pengumuman kegiatan. Nah nanti bisa ditulis ini brosur atau website atau apa? Surat pengumuman. Iya. Pendaftaran peserta berarti ini apa Bu? Peserta yang mendaftar. Bukti pendaftaran. Ya gitu Bu. Jadi dilengkapi oleh bukti-buktinya di sebelah kanan ini. Jadi catatan ini adalah catatan mutu sebagai bukti. Nah, ini apa? Gitu Bu. Nah nanti tinggal klik aja cepet Bu oleh verifikatornya ya. Jadi
Mungkin tambah satu kolom itu verifikator ini adalah isian dari pihak pengelola. Ini buktinya. Itu checklistnya. Berikutnya ya itu adalah verifikator hasil verifikasi. Nah tinggal dicentang-centang aja Bu. Udah ada buktinya. Jadi iya. Jadi buktinya itu kita sediakan sesuai dengan yang ada di SOP dan mekanisme itu nggih Pak Rosdi. Ya, betul. Ada konsistensi gitu. Nah ini tadi 40 kali pertemuan kan sudah ada di SOP ya Bu ya. Nah tinggal klik-klik udah selesai. Itu Bu, itu saran saya ini juga diperbaiki ya Bu ya, yang form ini supaya lebih baik lagi gitu. Jadi bisa jadi nanti bukti verifikasi itu karena SOP-nya per tahap atau tadi per mekanisme, berarti nanti verifikasinya juga bisa jadi per itu nggih. Ini menyesuaikan Bu. Iya. Nah, yang ini menyesuaikan. Sesuai dengan SOP-nya itu. Jadi supaya klop gitu loh Bu antara panduan, kemudian diturunkan ke SOP, kemudian dilaksanakan, kemudian dicek. Nah ini adalah pengecekannya. Nah nanti kalau ada yang kurang, masuk ke tindakan perbaikan. Jadi siklus PDCA-nya atau PPEP-nya itu kelihatan gitu Bu. Tuh. Ya, akan lebih bagus itu kalau PPEP melakukan itu. Nah ini nanti diterima, kalau dicentang pasti diterima. Ini kasih tanda aja, centang diterima. Centang apa, tanda apa dengan perbaikan. Terus cross itu ditolak. Nanti tinggal di sini sesuai dengan hasil verifikatornya aja. Jadi enggak perlu ditulis diterima, tapi menggunakan simbol boleh. Nah baru di sini ada catatan tambahan dan verifikatornya siapa. Dan semestinya Bu itu disetujui oleh pengelola Bu. Jadi bukan verifikator tapi pengelola, sehingga hasilnya ini sudah disetujui oleh kedua belah pihak, pengelola sama verifikatornya Bu. Baik, paham. Ya Alhamdulillah serahkan ini Pak Ros. Jadi itu. Jadi kemarin memang kita masih apa ya? Kita masih fokus untuk membuat panduan sebenarnya kemarin itu Pak Ros. Jadi untuk perangkat itu sebenarnya kami juga harus berkoordinasi dengan LPM sebelum kegiatan ini karena ya akhirnya ketemu. Nggak apa-apa, memang caranya seperti apalagi ini baru kan Bu ya, pasti ada yang nggak sesuai. Wajar. Jadi itu kemudian saya coba cermati dokumen lain ya Bu ya. Nah ini yang pedoman penilaian. Nah ini juga masih meraba-raba juga Pak Ros karena harus disesuaikan dengan buku panduan akademik juga. Betul Bu, betul. Jadi kalau saya pahami di sini ini hampir sama, kognitif, psikomotorik, sikap terlalu normatif gitu Bu. Terlalu normatif ya. Ini mestinya kan setiap mata kuliah punya bobot masing-masing ya. Memang ada ketiganya tapi kan mana yang dipentingkan itu lebih baik ini menurut saya nggak usah dikendalikan melewati ini Bu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau ini keseluruhan ya. Tapi ini yang di worksheet itu Pak Ros, di worksheet itu kan ada item penilaiannya itu untuk mengecek ketercapaian CPMK, sub CPMK-nya yang di worksheet itu loh. Jadi nanti kan dosen menilai sesuai bobotnya RPS yang dibuat, kemudian nilai akhir pembelajaran itu nanti di bawahnya masuk di sini, masuk di pembelajaran. Kalau ini nggak masalah, ini pembagian bobot untuk masing-masing pembimbing kalau nggak salah ya Bu ya. Iya. Dan kita kan kalau kami mengikuti beberapa kegiatan di workshop itu. Kalau MBKM memang hampir semuanya kemarin juga konsolidasi dengan mitra di MSBI yang bersertifikat itu memang bobot lebih ke pelaksanaan, jadi lebih berat di pelaksanaan daripada di asesmennya begitu. Oke, Bu. Ya, nggak apa-apa Bu. Silakan aja, tapi kalau bisa ini
penilaiannya ini kan gini ya Bu ya. Saya mau bertanya dulu Bu. Ini kan yang direkognisi ya Bu ya. Iya, nanti mata kuliah yang direkognisi itu nilainya dari ketiga item ini dengan persentase itu. Ya, tapi yang kan gini, kalau rekognisi itu kan berarti mahasiswanya itu kan full magang di luar ya Bu ya. Nanti tergantung dari dosennya aja, dia mau menilainya berdasarkan apakah tugas, apakah laporan akhir, kan gitu ya Bu ya. Sesuai RPS yang dibuat dosennya itu. Nah, maksud saya ini penilaiannya itu berupa apa gitu loh Bu. Ini oke kompetensi, tapi diwujudkan dalam berupa apa? Apakah laporan akhir, apakah membuat IC atau apa, itu belum tampak di sini Bu. Jadi itu tampak di worksheet nanti Pak Ros. Di worksheet di per pertemuan ya itu kan materinya nanti itu kan mengacunya di RPS. Jadi nanti di worksheet itu dosen sudah bisa melihat. Misalnya penugasan case study sampai berapa lama berkelompok atau enggak begitu. Oh, ada ya Bu ya. Oke. Ya, itu nanti terlihat di worksheet yang 14 itu Pak. Tergantung dari RPS dosennya. Jadi nanti pembelajaran itu dosen sudah menilai dari worksheet itu. Yang terdiri dari 3 aspek itu nanti. Ya Bu, ya setuju saya. Cuma ya ini saya nggak dapat filenya ya Bu ya, jadi saya tadi... Yang worksheet itu bisa dilihat di panduan tadi ada Pak di bawah. Di KKN aja dulu nggak apa-apa. Yang membangun desa, Membangun desa, baik. Di bawahnya SOP itu ada worksheet. Nah ini atasnya. Atas worksheet atasnya SOP nih kayaknya. Nah, atasnya lah ini Pak Ros. Nah, ini kan sesuai dengan RPS-nya. Di atas lagi. Atasnya ini. Nah, ini ada indikator kompetensi dan sebagainya, nanti diuraikan di sini. Kemudian di bawahnya itu sesuai penugasan per minggunya, sesuai dengan RPS yang dibuat oleh dosen. Oke, ya baik. Jadi ini nanti menjadi pendukung juga ya Bu ya. Ya, di sini ada kriteria penilaian, kelengkapan identitas, deskripsi. Ini baru di 1 pertemuan worksheet pertama. Itu jadi nanti dosen melihatnya dari situ. Jadi tapi saya membayangkan untuk penjaminan mutunya Bu, kan dosen kan ini mahasiswanya magang lepas dari kampus kan ya Bu ya. Iya. Karena cara menilainya untuk ini Bu, caranya itu dari laporan worksheet yang dikirimkan oleh mahasiswa. Iya. Jadi pembelajarannya itu kan nanti melalui worksheet, kemudian dosen juga bisa melalui grup WA, ada diskusi di situ, dan atau bisa memanfaatkan kita ini lagi juga membangun LMS Pak Ros. Jadi nanti diskusi dan sebagainya antara dosen dengan mahasiswa yang kelas MBKM itu bisa dilakukan di situ juga. Jadi pembelajaran sinkron dan asinkron. Kemudian ini belum saya cantumkan juga, kelupaan. Jadi pembelajaran 14 kali pertemuan itu paling tidak ada 1 pertemuan atau nanti berapa persen gitu, itu secara sinkron atau tatap muka tapi melalui daring tadi sudah ada kayaknya. Begitu. Jadi penilaiannya begitu. Dari pembelajaran 14 tatap muka itu. Nah Bu, itu tadi yang direkognisi ya Bu ya, mata kuliah yang direkognisi oleh magang. Apa mahasiswanya itu nggak kerepotan ya Bu yang ngisi worksheet, kemudian dia juga harus selesaikan magangnya, itu saya membayangkan agak... Ya, jadi begini Pak, ini juga kami belajar dari beberapa yang lain, kemudian kemarin juga kita ada pertemuan dengan beberapa mitra. Pas MSIB itu banyak hal yang kita pelajari juga. Jadi memang anak-anak yang MBKM itu full time, Senin sampai Jumat, 8 jam per hari, dan memang full gitu kan.
Nah, jadi sebenarnya kita tidak merecoki anak-anak kan di worksheet-nya itu case study gitu. Jadi nanti dosen pun juga harus fleksibel, tidak saklek begitu, dan RPS yang kita buat ini nanti ada pembedaan antara yang reguler dengan yang MBKM. Yang MBKM ini kita sudah berdasarkan SKKNI atau okupasi, kita ambil materi dari situ. Jadi penugasan itu tidak seperti tugas-tugas anak-anak yang di reguler gitu. Jadi sesuai apa yang ada di mitra. Jadi anak-anak itu kayak curhat gitu loh, apa misalnya ya case tadi gitu. Jadi bukan tugas yang berat gitu. Karena nanti dia kan di akhir juga membuat laporan. Iya. Nah, jadi sebenarnya ya kita itu juga masih bingung karena masih bingung untuk menemukan yang tepat itu bagaimana, ya masih learning by doing lah Pak Ros. Karena begini, kegiatan MBKM itu kan ada dua. Ada yang ikut di Dikti, yang di kampus Merdeka, ada yang di internal begitu. Kalau di internal kan kita bisa menyesuaikan dengan mitranya begitu. Jadi kalau yang di MBKM ini harusnya anak-anak itu kan sebelum mendaftar secara mekanisme kan harus ke PA dulu, dosen pembimbing akademik, apakah itu sesuai atau tidak. Tetapi kan kadang itu anak langsung daftar sehingga diterima, kemudian diterima. Nah, kalau yang di kampus mengajar itu memang data belum, karena memang beberapa prodi agak berat untuk merekognisi. Tapi kalau untuk magang dan KKN itu sudah jalan studi independen. Nah, begitu Pak Ros. Jadi sebenarnya worksheet ini sebagai sebagai perangkat untuk mengendalikan anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak kita lepas gitu loh. Masih ada komunikasi dengan dosennya. Iya. Begitu. Oke. Jadi masih kita pantau gitu. Nah, kalau yang di studi independen kemarin yang di MSIB itu kita malah sudah dapat nilai dari mitra tersebut, tetapi Bapak Ibu STIM itu untuk penilaian memang di panduan perguruan tinggi masing-masing. Jadi sebenarnya worksheet, logbook itu untuk mengendalikan anak-anak, memantau saja sejauh mana kegiatan mereka. Sehingga nanti dosen itu juga untuk membuat penugasan itu tidak seperti beban yang ada di reguler gitu. Iya Bu. Itu yang saya pahami sampai sekarang harus. Jadi masih learning by doing sampai sekarang ini. Ya Bu. Ya nggak apa-apa Bu. Ini kalau di tempat kami saya cerita aja Bu ya itu. Monggo nggak apa-apa Pak Ron. Jadi sharing aja. Iya. Jadi sama Bu, magang industri, tapi diberi kemudahan mahasiswa itu. Jadi dosen pengampu mata kuliah yang sebagai mata kuliah yang direkognisi itu ditanya oleh ketua jurusannya, ini penilaiannya atau evaluasinya seperti apa untuk mahasiswa yang magang industri. Nah, mereka kan kita diberitahu yang tadi Bu sampaikan sama itu ya, sampai ke laporan akhir. Kemudian dia kalau di tempat kami itu ini Bu, magangnya tentang apa? Kalau magang biasanya kan dari mitra itu menentukan Bu, saya butuh untuk penyelesaian ini. Nah itu nanti mata kuliah apa yang relevan? Mata kuliah, nah itu berarti inline dengan program magang industrinya. Ya itu kalau yang untuk yang diadakan yang kita sudah bermitra dan sudah ada pembahasan untuk bahan kajian, materi dan penempatan mahasiswa itu lebih enak begitu. Jadi lebih sinkron dengan mata kuliah dan itu bisa kita lakukan yang dilakukan atau program yang diadakan oleh Yudata dengan mitra. Nah, kadang itu yang agak sulit itu kalau yang di kampus Merdeka itu, jadi misalnya anak sipil gitu ikut kampus mengajar. Nah, dia di sana dengan mata kuliah yang ada itu enggak bingung gitu Kak, prodinya paling bingung gitu. Kemudian Dikti sendiri harus ada pernyataan bahwa harus berani atau mampu mau lah ya, bersedia untuk
20 SKS. Nah, ini juga Iya, nanti di jadi semester itu ada mata kuliah nanti yang bisa direkognisi, ada yang tidak. Sehingga nanti kalau yang tidak, konsekuensinya mahasiswa itu bisa mengambil dengan metode yang lain di semester yang sama, atau nanti dia mengambil di semester berikutnya dengan konsekuensi kan molor. Sisa SKS itu nanti di SKPI. oke. Ya Bu, gak apa-apa, kelihatannya ini diserahkan ke institusi masing-masing. Iya. Lainnya itu silakan ya, tidak apa-apa Bu. Jadi, tapi konsisten nanti penjaminan mutunya itu juga yang sudah tertulis itu Bu. Makanya tadi saya sampaikan sesuai dengan SOP-nya supaya tidak debatable gitu loh waktu nanti memeriksanya. Loh kok ini padahal nanti lo nggak ada di panduannya kok, kan kita bebas. Nah itu maksud saya harus dihindari. Jadi harus ada panduan atau SOP yang sama. Itu yang menjadi pegangan antara pengelola dengan penjaminan. Pengelola dengan penjaminan itu. Ya, ada dokumen atau SOP yang sama gitu Bu. Jadi, terima kasih Pak Ros, terima kasih. Ya, menurut saya jadi pertama ya, kalau boleh saya simpulkan dari penjaminan mutu MBKM ini, yang pertama itu adalah kita harus memiliki dokumentasi sistem manajemen mutu untuk MBKM. Nah, dokumentasi itu ini variasinya bisa beda-beda Pak, mengikuti dari formatnya SBMI. Di situ ada 4 dokumen, mulai dari kebijakan, manual, kemudian standar sama form. Kalau LPM-nya mau mengacu ke situ sebagai turunan ya, misalkan ya standar turunan itu lebih bagus. Jadi standar turunan misalkan untuk mengukur kompetensi itu turunan standar tentang kompetensi. Nah ini untuk MBKM ya. Jadi kita punya panduan mulai dari kebijakan, manual, kemudian apa Bu, standar sampai dengan formnya. Nah itu harus ada Bu, itu saran saya. Jadi harus ada dokumen yang menjadi acuan baik bagi pengelola maupun bagi jaminan mutu, unit atau lembaga penjaminan mutu, harus sama dokumennya. Nah ini saya sarankan bagian LPM ya yang menginisiasi itu supaya gampang gitu mengauditnya. Nah yang kedua Bu, saran saya itu terkait dengan SOP atau SOP tadi itu sebaiknya dari awal sampai akhir kalau bisa, supaya kita bisa menelusuri kelemahannya itu di awal, di proses atau di outputnya. Jadi tidak langsung ke proses pembelajaran, tapi ada awalannya, ada outputnya juga kayak gitu. Itu saran saya harus ada SOP seperti itu. Nah kemudian untuk verifikasinya, saran saya itu tadi 2 pihak pengelola sama verifikasi dari penjaminan mutu dan bukti-buktinya supaya gampang pertanggungjawabannya nanti kalau diminta oleh MBKM upload dokumen, nah kita sudah siap semua seperti situ. Kalau mungkin kalau apa Bu, online itu kan tadi Bu katakan di screenshot ya dan lain sebagainya, silakan sih. Dan yang berikutnya itu adalah kinerja. Nah ini saya belum melihat indikator kinerja Bu, ini masih dalam proses-proses saja. Jadi ditentukan Bu indikator dari kinerja masing-masing. Misalkan kalau terkait dengan proses pembelajaran tadi kan ada tujuan JPL. Nah itu berapa persen JPL-nya itu tercapai untuk sama dengan reguler lah. Kalau reguler ada kinerja, di sini juga ada kinerja. Mungkin dari nilai atau apa seperti itu Bu. Jadi nanti kalau ini nanti masuk dalam program akreditasi itu kan kita bisa tahu bahwa IPS ya dari program magang itu sekian. Nah itu malah lebih bagus lagi, bisa meningkatkan IPK dari mereka. Ini menjadi daya tarik bagi mahasiswa untuk melakukan magang karena nilainya bisa saja lebih bagus daripada ikut reguler ya, bisa saja seperti itu. Nah ini menjadi daya tarik. Jadi ukuran-ukuran kinerjanya itu juga ditetapkan. Nah ini saya belum lihat apa yang ingin dicapai dalam MBKM ini selain proses-prosesnya yang harus ini. Ini kan
pencapaian indikator kompetensi ini kan ada, ini tinggal diisi aja, ditentukan. Demikian untuk semua SOP, kalau bisa ada kinerjanya masing-masing. Ini LPM ini yang mungkin menetapkan dari kinerja untuk masing-masing proses di dalam MBKM ini. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Saya mohon maaf tidak bisa banyak memberi masukan, keterbatasan saya juga, Bu. Mungkin dari diskusi kalau mau ditanyakan boleh dari Bu Weni dan yang lainnya. Itu, Bu. Iya Pak Ros, kalau saya sebenarnya banyak yang akan saya tanyakan, cuman tadi sudah ada sedikit clue ya, jadi memang kita belum lengkap ini Pak Ros, karena memang kami belum begitu koordinasi, nanti kita koordinasi dengan LPM untuk itu indikator dan sebagainya tadi itu. Jadi itu masukan Pak Ros nih sangat membantu, sangat mencerahkan juga. Bu. Ya, berarti harus ada dokumen dan sebagainya. Iya, betul. Ya, jadi acuan bersama gitu loh, Bu. Iya. Acuan bersama. Nanti auditnya juga gampang. Karena berbasis kriteria. Nah, kriterianya nggak ada nanti bingung. Apa itu apa istilah itu, mekanisme umum di dalam penjaminan mutu itu. Jadi silakan Ibu fokus ke prosesnya, nanti penjaminan mutu yang akan menentukan indikatornya. Gitu. Demikian. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu mungkin mau memperdalam lagi. Silakan. Terima kasih Pak Rosyawan atas pemaparan materinya yang tadi langsung disambung oleh Bu Weni. Ya, silakan sesi selanjutnya yaitu diskusi dan jawab. Silakan Bapak Ibu peserta workshop apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pemaparan materi atau yang sedang menyimak tadi terkait dengan konsultasi Bu Weni dengan Pak Rosi. Silakan, saya buka sesi pertanyaan. Ya, silakan. Pak Denny, mungkin ada pertanyaan sebagai Kepala LPM. Untuk sementara saya tidak ada pertanyaan Pak Rosi. Tapi ini kerjaan yang cukup banyak ya, kerjaan yang cukup banyak yang harus direncanakan dan dikendalikan Pak. Ya, untungnya kemarin sudah dapat ini nama-nama yang sudah pegang menjadi audit mutu internal Pak Rosi. Sertifikatnya sudah jadi Pak Rosi, jadi enak sudah punya lisensi. Ya. Nah itu Bu Weni dibantu kalau bisa membuat standarnya itu Pak Denny. Siap. Nanti akan kita bantu. Ya. Kalau di saya ini kan mengidentifikasi prosesnya Pak Ros. Nanti saya limpahkan langsung ke LPM. Saya sama Pak Faris ini menyiapkan, kalau saya menyiapkan perangkat-perangkat prosesnya, panduan-panduan sebagainya. Kemudian Pak Faris ini memfasilitasi di pelaporan sister dan online-nya itu sesuai dengan buku panduan akademik. Jadi saya menyesuaikan di Pak Faris juga panduan akademik. Setelah selesai saya limpahkan ke LPM. Betul Bu, betul. Dilimpahkan aja ke Pak Den. Siap, pokoknya siap 86 wis. Kemarin memang terus terang Pak Ros, kami akan mau koordinasi dengan LPM. LPM sendiri masih ngurusin ISO dengan 2 orang, yang satu belum ini. Kemudian kita dituntut waktu dari program ini harus selesai. Akhirnya ya kita kerjakan sebisa mungkin. Kemudian ini ada pencerahan dari Pak Ros. Nah ini LPM sudah lengkap, jadi nanti setelah ini saya limpahkan LPM. Ya. Jadi mengikuti tadi ya Pak Denny, nanti ini
Ya silakan Pak Denny sendiri sih mau ngikuti dokumen SPMI formatnya atau Iya kayak. Oke, nanti kita sesuaikan Pak Rosi. Jadi kalau terkait MBKM, coba nanti kita buat standar dengan MBKM. Karena kan kemarin di SPMI dari Menristek Dikti itu memang harus ada item itu. Jadi bisa jadi nanti dijadikan satu, terintegrasi atau dibuat secara sendiri terkait MBKM sendiri. ya. Karena di SPMI-nya Ristek Dikti itu mintanya jadi terkait PPE-PP-nya itu sendiri, MBKM-nya maunya sendiri gitu. Jadi memang kan terpisah, hitungannya memang terpisah kan gitu. Hitungannya kan beda Pak. Iya. Tapi memang Ristek Dikti sendiri itu masih bingung kok. Ya. Menurut saya masih Ya bingung. kalau ya karena kemarin yang di aplikasi yang ditawarkan SPMI Ristek Dikti itu menunya juga masih trouble. Iya. Jadi kemarin itu sempat protes gara-gara ada banyak perguruan tinggi di menunya itu, coba dilihat di institusinya masing-masing. Ternyata ada yang punya program S2, S3, alhamdulillah gak ngajukan sudah dapat program S2, S3 langsung disangka sama Dikti itu. Itu keliru Pak, masih error. Tapi ya berani mereka gitu loh. Iyalah. Terus Ya, kebijakan yang baru itu manual mutu, kebijakan mutu, formulir mutu, standar mutu itu dijadikan satu pedoman. Pak Rosi nggak boleh sendiri-sendiri. Ini jadi kemarin itu masih terus ada minta SOP tentang ketaatan kepatuhan pada undang-undang. Itu Ya, ngikuti ISO semua Pak itu Pak. Jadi sepotong-sepotong di Ristek Dikti itu SPMI-nya. Jadi penaatan terhadap peraturan perundang-undangan itu di ISO sudah lama Pak Denny dibahas. Jadi kalau saya lihat itu nggih Pak Rosi, arep kabeh kok sawangan ora pantes gitu ya. Jadi separuh Makanya itu saya itu gregetan itu, kok nggak diadopsi yang 21.001 langsung, kan sudah bagus itu. Incerit-incerit. Oh Ya. gitu, ya siap nanti kita. Ya ini sempat jadi diskusi tadi Pak. Iya. Sempat tadi juga disampaikan di AMI, pelatihan AMI itu memang Dikti lagi bingung juga. Jadi banyak yang bingung terkait dengan kebijakan ABC itu yang harus diterapkan. Terkait dengan tadi yang webnya Pak Denny apa? Trouble tadi Pak. Kan sampai saat ini pelaporan SPM itu sampai saat ini masih belum ada batas waktu pengumpulan. Makanya karena memang sistemnya trouble itu. Ya itulah pemerintah banyak ngatur. Ya sejauh ini kalau memang sudah dokumennya lengkap disuruh upload gitu aja. Tidak ada batas sampai kapan dikumpulkan, diupload. Ya, ya Pak Denny, jadi ngikuti, kalau Pak Denny ngikuti yang 21.001 itu insya Allah nanti arahnya SPMI ke depan seperti itu. Ya kalau saya lihat di ISO 21.001 yang kemarin kita lihat dari teman-teman pengumpulan berkas itu Pak, posisinya memang memang sudah terpenuhi semua ya Pak ya. Cuma kan kemarin kan juga Diktinya juga jalannya separuh-separuh, akhirnya kalau kita bilang lengkap sih, saya memang lebih tertarik ke ISO 21.001 karena kan ukurannya jelas semua. Yes. Terus form-formnya itu juga pengukurannya jelas semua. Sampai manajemen resikonya dibilang rumit ya nggak rumit, simpel tapi jelas urusannya. Ya. Itu kalau saya lihat seperti itu Warasti. Ya. Ya nanti mungkin ada semacam kita mixing kayaknya. Akhirnya ketemunya kayak gitu Pak Rosi. Ya betul. Nah terkait dengan MBKM ini ya kembali, jadi kalau saran saya boleh Pak Denny dibuatkan dua untuk yang kompetensi, ini kurikulum reguler, ini kurikulum yang MBKM. Jadi mulai dari kompetensi sama isi ya, standar isi sama proses, standar proses sama penilaian kan sedikit berbeda ya Pak Denny. Pasti beda. Pasti beda. Nah itu, tapi gimana cara kita menjamin kompetensinya itu loh. Menjamin kompetensi itu yang harus, mungkin kita artinya tidak bisa terlalu persis sama kalau reguler. Kalau reguler kan jelas ya. Yang di sini jelas. Tapi minimal, saran saya bukti-buktinya itu diperkuat Pak Denny. Oh gitu. Nah, iya, bukti-buktinya diperkuat. Yang tadi saya sampaikan itu diperkuat sebagai jaminan mutu kita.
walaupun secara prosedural substansi kurang, tapi prosedural kita sudah bagus. Dan nanti lama-kelamaan substansi yang kita kerjakan. Ini untuk awalannya prosedural dulu aja yang dikerjakan. Menurut saya gitu Pak Denny. Oh, siap. Karena untuk menjamin substansi sama dengan reguler itu agak susah juga. Rekognisi kadang-kadang ya nggak klop, rekognisinya nggak klop itu kan ya agak susah. Iya, 3 lawan 20 SKS Pak Rosi. Iya, Itu. Lah iya, jadi Ya nanti mungkin pengecekannya bisa dilakukan lewat RPS, terus indikatornya apa saja mungkin kayak gitu. Ya, dari RPS ya. ketahuan dari RPS, nanti kita cek apakah ada kesesuaian atau tidak, terus kita Ya. kasih catatan, nanti betul. dan perangkat-perangkat untuk penilaiannya bagaimana itu kita lihat gitu aja. Jadi istilahnya Ya. satu bundle gitu nggih. Ya. Jadi itu prosedurnya diperkuat, proseduralnya begitu kita diperkuat, walaupun substansinya kita juga agak meragukan apakah sama dengan yang reguler gitu. Ini ya. Nggih. Jadi Nggih, caranya siap, seperti itu supaya nanti waktu pelaporan ke Dikti ini nggak ada masalah, kita sudah siap seperti itu. Ya. Pak. Kalau dikti itu biasanya kan gini ya, biasanya Pak Rosi. Ada ya? Ada. Mana buktinya? Ini. Oh ya sudah. Karena yang asesornya kan kadang-kadang kan nggak terima lihat sampai sedetail itu gitu Pak Rosi ya. Cuma kan kita kan akhirnya tanggung jawab di kitanya yang Ya, supaya betul. bukti itu tetap harus baik kan gitu gitu. Sebagai ini responsibility terhadap lulusan yang dihasilkan. Nah itu nanti kalau ada komplain apa, Pak Denny itu sudah punya data yang bisa dilacak gitu loh. Ini loh yang kita lakukan. Itu sebagai pertanggungjawaban. Iya, nanti kan istilahnya dari audit dari posisi dari audit dari MBKM itu nanti kan bisa di-mixing dengan manajemen resiko dalam artian ini kalau nggak tercapai closing problemnya bagaimana kan gitu nggak Pak Rosi kan? Iya betul. Betul. Buatkan aja kalau indikatornya udah ada, buatkan manajemen resikonya. Udah beres. Oh itu bagus Pak Denny. Itu tempat saya sendiri belum sejauh itu Pak Denny. Ini masih diskusi loh Pak Rosi belum jauh itu. Iya lebih unggul. Tempat saya belum. Dari diskusi ini kelihatannya bagus itu Pak Denny, bisa mengkaitkan satu dengan lainnya. Ya karena kalau manajemen resiko kan Pak Rosi kan bisa dikaitkan dengan ini ya Pak Rosi. Artinya kalau di PPEPP ini kan ke arah pengendalian sama peningkatan. Iya. Pengendalian harusnya kan akhirnya kan bisa terlaporkan gitu, ya benar. Jadi di PP terakhir. Peningkatan sama pengendalian. Jadi P2 di terakhir itu akhirnya di mixing sama manajemen resiko, akhirnya ketemu laporan MBKM, laporan PPEPP sama audit ISO 21001. Artinya terintegrasi menjadi satu. Gitu Pak Rosi. Iya betul. Jadi itu nanti kalau verifikasinya dibenahi lagi Pak Denny. Yang tadi saya sarankan dibenahi lagi. Nanti mungkin akan lebih baik kalau seperti yang digambarkan Pak Rosi itu ya Pak Rosi yang terintegrasi secara online itu ya. Itu mungkin lebih menarik ya. Pengisiannya saja. Nanti tinggal menu ini ikut mana gitu aja. Betul. Siap. Dapat ditangkap. Pak Rosi. Bu Ama tadi Pak Rosi. Iya. Berkaitan dengan tugas LPM juga yang tadi juga ada hubungannya dengan audit ya Pak. Tadi itu saya sempat dengar dari pelatihan itu bahwasanya tinjauan manajemen itu tidak hanya dilakukan terpusat nih Pak, di tingkat fakultas dan prodi juga harus ada nih. Ya betul, karena kan ada UJM, BJM ya. Itu berjenjang, dilakukan secara berjenjang. Jadi dibagi sendiri. Kalau disambungkan dengan dulu yang diberikan pemaparan oleh Pak Rosi itu dalam contoh itu tinjauan manajemen di tingkat universitas nih Pak. Ya pusat. Kalau di tingkat fakultas prodi nopo nggak jauh beda dengan itu Pak? Isinya sama tapi substansinya bisa berbeda-beda. Ya, substansinya beda. Jadi nanti yang di pusat itu kompilasi aja dari tinjauan manajemen yang ada di fakultas gitu. Oh, terkait dengan itu Pak, di dalam
hasil tinjauan manajemen itu kan nanti disampaikan rekomendasi dari hasil kepuasan pengguna pengguna layanan. Salah satunya ya. Sedangkan di kami itu semua terpusat kalau untuk hasil kepuasan pengguna layanan. Kalau di tingkat prodi atau dipecah-pecah nanti Pak. Kita menyampaikan hasil prodi. Agendanya itu mana yang desentralisasi ke fakultas, mana yang agenda yang cukup pusat yang membahasnya, gitu. Enggak semua harus sama Bu Ama. Oh, iya. Tapi yang di pusat harus lengkap sesuai dengan agenda yang ada di ISO itu, harus lengkap, gitu Bu Ama. Berarti bisa jadi kalau misal tinjauan manajemen di prodi itu seperti berkala itu kayak sebaran gitu Pak ya, rapat sebaran gitu. Yang relevan aja. Yang relevan yang sudah dia lakukan ya. Iya, itu kan rutin setiap semester ya. Nah itu kan ngikuti ISO toh itu ya, tapi dicuplik-cuplik gitu loh maksud saya itu. Iya ada tadi Pak pembahasan mengenai itu, bahkan tadi juga diberikan formatnya, ini juga diberikan tugas juga. Ya iya, kalau ISO full gitu loh, itu kan standar internasional sudah diakui gitu loh. Kenapa Indonesia itu mencuplik-cuplik gitu loh, enggak sekalian brek gitu loh, kan lebih gampang. Ya itulah ya. Jadi itu Bu Ama, nanti manajemen resiko juga ada ditambahkan lagi, terus macam-macam lah nanti tambahnya banyak itu, ngintip dari standar ISO ditambahkan lagi gitu. Nah Yudarta harus lebih satu langkah lebih maju gitu Pak Denny, supaya gak kaget kalau ada perubahan, kita sudah melakukan. Oke, siap. Yang penting kan kalau di penjaminan mutu itu yang terpenting kan datanya mana kan gitu, RTL-nya bagaimana kan gitu nggih Pak Rosi? Iya, standar sama ini jenjang tadi itu loh Pak, ini ada dokumen ada bukti. Nah, dokumen buktinya mana, terus dilaksanakan buktinya mana. Pedoman penetapannya mana, pelaksanaannya mana, hasil evaluasinya mana, kan gitu nggih Pak Rosi? Iya, Terus harusnya bagaimana manajemen resikonya nggih, closing problemnya katanya gitu. Ya, dan indikator jangan lupa, indikator kinerja. Nah, itu juga harus bisa dicapai. Berarti indikatornya kan bisa disubkan di standar mutu nggih Pak Rosi? Ya, bisa. Jadi untuk mempermudah ini kan proses semua kan yang dokumen yang dikirimkan itu. Nah, indikatornya itu harus ada. Nah, tambahkan itu Pak Denny. Siap. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, dari diskusi yang kami sampaikan yang sudah terlewat, barangkali ada yang terlintas pertanyaan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak Eko barangkali. Oh iya, Pak Eko kan rame biasanya Pak Eko. Bu Rois masih ingat Pak, Pak Eko rame. Atau Bu Aslika, monggo. Pak Eko. Nggih Pak. Nah, mana ini suaranya Pak Eko? Saya nyemak Pak. Nggih Pak, saya kira yang disampaikan sama Pak Rosi itu saumpama tempayan sudah ditumplek Pak. Jadi sudah digerojok kepada LPM, juga kepada teman-teman kita semua, dan kita bisa memahami kekurangan kita. Terus juga bisa tahu yang sudah kita laksanakan dan belum di kampusnya Pak Rosi yang belum dilaksanakan. Kita bisa tahu sharing. Jadi kita sambil belajar, sambil sharing gitu Pak. Saya senang sekali ilmu yang diberikan oleh Pak Rosi ini menambah khazanah wawasan keilmuan kita. Gitu Pak Rosi. Nuwun Pak Eko. Saya kira sakinah mawaddah warahmah Pak Eko. Nggih Pak, amin. Monggo Bu Ama. Oh ini saya share, Bu Ama, saya share satu contoh aja ya, barangkali untuk gambaran ya. Iya Pak. Kalau niru kan enggak boleh, tapi kan melihat gambaran. Gambaran kan boleh. Iya. Menyambung
komentarnya Pak Eko Pak terkait dengan yang tadi saya sampaikan yang tinjauan prodi itu Pak, mungkin barangkali ada contohnya Pak, implementasi di kampusnya Pak Rosi bagaimana? Prodi yang seperti apa ya Bu Ama? Soalnya berjalannya sama-sama baru. Oh, nggih. Ya, kita belum mendahului Bu Ama, sama-sama merabanya, meraba-raba. Nah, ini contoh dari pendaftaran ya, sebentar. Nah, ini yang tadi mungkin di formnya ya, ini ada nama ya, kemudian teknik industri, IPK-nya, institusi tujuan. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau kerjasama di sini, bisa loh, ini Pasuruan ini. Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Unit Pelaksana Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu. Ini Kota Pasuruan, Jawa Timur. Ini jangan-jangan desa tetangga saya, Pak. Oh gitu. Soalnya daerah sini banyak pabrik kayu sepanjang Gunung Gangsir arah ke Beji Bangil itu. Ah iya, ini perindustriannya apa? Dinas Perindustrian. Oh, yang mengelola dari apa UKM perusahaan gitu Bu Ama. Nah, ini di luar program studi. Nah, yang tadi saya katakan tadi, ini kan yang rekognisi 13 ini silakan. Lainnya terus ada JPMK, disebutin JPMK dari masing-masing mata kuliah yang direkognisi sampai tugas akhir dan juga JPMK yang lainnya. Nah, kemudian JPMK lain dari MBKM yang tidak direkognisi padahal dia melakukan. Nah, ini kalau punyanya Bapak Ibu kan soft skill, kalau saya baca di panduan ini boleh. Jadi misalkan dapat tugas ya membuat layouting di pabrik. Nah, ini kan tidak ada tadi, tidak ada cantolannya di sini di mata kuliah yang direkognisi kan nggak ada. Nah, ini bisa masuk, kalau di tempat kami itu bisa masuk ini capaian lain dari MBKM. Jadi memang boleh soft skill, tapi kita gunakan untuk dia mendapatkan proyek apa. Nah, ini dimasukkan di sini. Nah, tadi yang saya katakan setiap mata kuliah memang tergantung dari perguruan tinggi masing-masing ya. Kalau di tempat kami ujian mata kuliah harus ikut gitu aja. Laporan progres ujian mata kuliah, lainnya IC. Kan ada model-model macam-macam ya. Kalau ini hanya laporan akhir, kerja praktek, laporan akhir. Tugas akhir, laporan progres, dan laporan akhir. Tapi kebanyakan IC, kalau mata kuliah lain itu untuk mempermudah IC aja. IC aja ini sebagai salah satu kontrol juga dari dosen terkait dengan mahasiswa yang ikut program MBKM. Di sini motivasi diri dan lain sebagainya. Nah, ini tanda tangan, ini yang direkognisi, terus ya ini format standar lah ya, seperti itu. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa kalau di tempat kami itu cukup simpel, isi aja, ujiannya isi sudah selesai. Jadi mahasiswa tidak direpoti dengan pekerjaan yang ada di kampus, dia fokus ke magangnya. Tapi sekali lagi ini tergantung dari kampus masing-masing ya, seperti ini kira-kira. Nah, itu yang bisa saya share Bu Ana sepintas yang tadi terkait dengan rekognisi dari mata kuliah tadi. Itu. Baik Pak Rosi, terima kasih atas pemaparannya. Mohon maaf Pak Rosi, untuk materinya ini nanti di share by file apa hanya share by Zoom Pak? Yang karena materi ada, yang mana iya, Bu Ama? Tadi kan yang saya dapat yang terakhir. Nggih. Kalau yang tadi kan punyanya Yudarta semua. Yang paling akhir Pak. Oh iya, nanti saya coba. Ya, saya coba edit dulu ya Bu Ama ya. Nggih. Nggak perlu nama mahasiswa, foto kan nggak perlu ya Bu Ama ya. Nggih. Nah, saya edit nanti saya akan share ke Bu Ama ya.
Emailnya LP3 aja ya Bu Ama ya. Ya baik Pak, ke LP3 Ibu Weni bisa atau Pak Wahid. Baik. Baik, itu Bu Ama tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Rosi atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada para peserta workshop Sistem Penyimpanan Mutu MBKM yang setia untuk mengikuti, setia untuk menyimak workshop ini sampai pada penghujung acara. Sekarang sudah menunjukkan pukul 14.44. Bahwasanya kita akan mengakhiri sesi diskusi ini. Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan ya Bapak Ibu? Cukup ya? Pak Wahid, barangkali ada pertanyaan. Pak Wahid. Betul, sudah Pak. Insyaallah nanti kalau ada hal langsung nanti kontak sama Bu Weni, mungkin juga nanti bisa disampaikan ke jenengan nanti. Oke. Pak Arif sebagai pengganti. Ya Pak, ini masih baru pindah. Masih Iya, Pak Arif. baru beberapa bulan. Oke, Pak. 2 bulan lah. Oke. 2 bulan. Oke, Pak Arif. Ya. Baik, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akan mengakhiri workshop ini. Kami sebagai pembawa acara atau moderator menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan juga pemaparan materi dari Bapak Muhammad Rosyawan MT. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kami, sangat menambah wawasan kami dalam hal terkait dengan penjaminan mutu. Semoga nanti akan bisa membawa Yudharta lebih baik lagi untuk ke depannya. Amin. Sekian dari kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, Terima kasih Pak Rosi. Recording stopped. Live meeting. Semuanya, Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu. Yeah. Aduh.